yang disajikan itu jenis teksnya bermacam-macam, tetapi secara konten kita kelompokkan, ada yang bersifat informasi, ada yang sastra. Jadi kita ingin juga mengenalkan siswa bahwa kita bahwa dalam kehidupan ini, kalau dalam ujian biasa ya, kalau itu biasanya kita kasih anak-anak itu hanya 2 paragraf saja dan paragraf pendek. Padahal dalam kehidupan nyata itu paragraf itu sangat panjang. Jadi suatu topik itu bisa berpuluh-puluh halaman. Terus bagaimana kita menguasai topik tersebut kalau kita tidak bisa membaca, tidak bisa memahami, tidak bisa mengkritisi. Ya, jadi ini informasi dan sastra atau fiksi. Jadi informasi kalau Bapak Ibu memahami fungsinya untuk memberi informasi, sastra lebih pada untuk menggugah ya, menggugah aspek emosi, aspek sosial emosional ya. Yang kemudian juga kita untuk meyakinkan bahwa tadi kita ingin mendorong berpikir kritis ya, refleksi. Jadi kita juga mengenalkan adanya proses kognitif. Jadi instrumen itu tidak hanya nanti mengukur yang level yang hanya ingatan saja atau menemukan informasi, tetapi juga ada interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Jadi mereka kita siapkan. Konteks juga demikian, konteksnya ada yang personal, sosial budaya, saintifik. Ya. Jadi sekali lagi dalam hal yang dilakukan setelah kita peroleh 2021. Jadi harapannya adalah hasil 2021 itu ditindaklanjuti sehingga ada perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Ya. Nah ini, jadi tadi Pak Menteri menekankan, jadi Bapak Ibu guru, orang tua, siswa tidak perlu cemas, tidak perlu khusus ya. Nah kemudian mungkin dalam hal ini saya sampaikan yang AKM itu kita beri contoh soal ya, ada websitenya juga banyak informasi tentang AKM. Kemudian pertanyaan tentang karakter, soal karakter itu jadi seperti apa ya. Nah karakter itu yang ditanyakan itu kan nanti kebiasaan ya, sikap atau nilai-nilai itu adalah pertanyaan yang pasti setiap orang bisa menjawab. Karena apa? Karena yang diminta adalah menjawab sesuai dengan kondisi dirinya. Ya. Jadi itu sesuatu yang harusnya tidak diajarkan. Karena itu hanya menjawab pertanyaan biasa, pertanyaan tentang apa yang dialami atau yang terjadi selama ini. Itu ya. Jadi sama juga dengan lingkungan belajar. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang pasti semua orang bisa jawab. Jadi tidak perlu khusus ikut bimbel atau apa gitu ya tentang karakter. Bahkan AKM pun itu Bapak Ibu anak-anak bisa melihat seperti apa sih ya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Baik, jadi tadi tentang asesmen nasional, terus ada AKM ya. Karena AKM ini hanya sebagian siswa yang mengikuti, jadi Kemdikbud memandang perlu juga diberikan AKM yang sifat Ibu sebagai contoh ya. Nah Bapak Ibu tadi mungkin literasinya dulu, literasi IPA, slide sebelumnya, satu lagi. Nah ini oke. Baik, jadi literasi membaca tadi kita sampaikan, saya sampaikan bahwa konteksnya itu ada yang saintifik, personal, sosial budaya. Ini konteks saintifik yang IPA ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa literasi membaca itu tidak hanya artinya yang relevan itu hanya bahasa Indonesia saja, tidak ya. Jadi bisa dalam konteks IPA, dalam konteks IPS ya, konteks yang lain. Nah kemudian kita lihat contoh soalnya, slide selanjutnya. Oke, ini Bapak Ibu jadi bisa melihat nanti. Jadi yang ditanyakan tidak langsung tidak hanya informasi yang ada di sana, tetapi mereka harus berpikir, harus mengolah, mengintegrasi informasi tersebut. Nah mudah
Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran Bapak Ibu tentang asesmen nasional. Oke, baik Pak Evi, nanti lebih lanjut akan diterangkan oleh Bu Wati dan Pak Daru. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Evi. Baik, terima kasih Bu. Bacaan dan merefleksikan kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Pada level ini, pada level siswa yang sudah mahir, guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi mengenai bagaimana memanfaatkan koperasi jika ditemukan pada kondisi-kondisi yang berbeda. Lanjut, Pak. Lanjut, slide selanjutnya. Ini mengenai strategi ketika menguasai konten untuk numerasi. Tadi mengenai literasi ketika siswa menguasai, ketika diberikan literasi numerasi, kemudian siswa itu ternyata perlu intervensi khusus numerasi, seorang guru fisika itu melakukan aktivitas percobaan dan murid akan melakukan pencatatan data, penyajian data, melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan hasil percobaan. Pada level siswa, ketika hasil numerasinya menyatakan bahwa siswa tersebut perlu intervensi khusus, memiliki penguasaan konsep matematika yang sangat minimal, maka murid ini perlu didampingi mulai dari pencatatan data hasil percobaan, kemudian melakukan diskusi untuk memvalidasi hasil pencatatan data. Diskusi tersebut dapat dilakukan dengan teman yang lebih memiliki kompetensi numerasi, cakap ataupun mahir. Jadi siswa yang perlu intervensi khusus ini didampingi oleh temannya untuk melakukan pencatatan mana-mana yang perlu dicatat, kemudian hasil pencatatannya. Selanjutnya pada murid yang sudah memiliki tingkat kemampuan dasar, dan tentu contoh-contoh ini yang disampaikan tadi berdasarkan kepada level kompetensi siswa yang sudah diukur sebelumnya. Tadi Bu Mira sampaikan ada 4 level ya Bapak dan Ibu. Ada level perlu intervensi siswa itu, atau setingkat lebih tinggi mungkin ke level dasar, setingkat lebih tinggi lagi kompetensi cakap sampai kepada mahir. Dan itu melalui asesmen nasional yang kita sampaikan, kita bisa memotret level kemampuan siswa itu. Sehingga pada akhirnya tadi Bu Mira sampaikan, seorang guru bisa melakukan pembelajaran yang tepat, atau tadi diistilahkan dengan teaching at the right level. Nah, barangkali inilah intinya bagaimana AKM ini bisa meningkatkan atau berimplikasi terhadap peningkatan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi saya kira ini runutnya jelas tadi dari kebijakan Pak Mendikbud, disampaikan oleh tadi Bu Kapus tentang AKM itu seperti apa, dan diperjelas lagi tadi oleh Bu Mira mengenai contoh-contoh